kucing-kucing itu nggak bisa ngasih tahu dia sakitnya di mana. Kalau kucingku paling tua ya ada umur sampai 15 tahun, 17 tahun. Itu bisa sampai satu kucing untuk berobat 3 bulan bisa 15 juta injeksi aja. Nah ketika habis COVID, itu bisa sampai 20 ekor tuh separohnya lebih kena dan itu kematian tuh cepet. Halo Sohib Meo, selamat datang di podcast Chitchat by Meo. Karena setiap meong punya cerita, bersama saya Rizpo. Jadi hari ini saya sudah kehadiran sosok dokter hewan yang aktif dalam kesehatan hewan. Ya iyalah dokter hewan. Dia aktif dalam kesehatan hewan, peliharaan maupun jalanan. Langsung aja kita ngobrol bareng hari ini bersama Dokter Nyomi. Atau lebih sering dikenal Dok Nyom. Iya. Dok Nyom tuh singkatan ya dok? Dok Nyom, dokter Nyomi ya. Dokter Nyomi. Karena biar seru aja sih ada panggilannya, jadi disingkat Dok Nyomi. Nama gitu. asli Akunnya Nyomi. juga, iya, Nyoman Sakyarsi. Nyoman Sakyarsi Iya. disingkat Nyomi. Pertanyaan pertama dok. Apa tuh? Saya ganteng nggak? Charming. Alhamdulillah. Iya dong, kalau nggak seru acaranya. Dokter apa kabar dok? Baik banget. Sibuk apa nih akhir-akhir Ya, ini? lagi ngurus praktek ya, praktek klinik di Jakarta sama yang di Bandung. Di Bandung nih kita lagi pindah jadi lokasi. ada klinik di Bandung juga ada, di Jakarta Ada. juga ada. Di Bandung udah 3 tahun, sekarang kita lagi relokasi ke tempat baru. Oh gitu. Seru pokoknya. Seru ya. Tapi yang di Bandung, tapi dokter prakteknya di mana? Dua-duanya. Dua-duanya. 3 hari 4 hari di sini atau di Bandung selisihnya. Jadi full. Jadi kadang Jakarta, kadang Bandung gitu. Iya. Tapi sekarang ke Bandung cepet sih ya. Bisa Naik apa kucing ya? naik kucing. Bisa tinggal gitu aja. Tapi dokter punya banyak hewan peliharaan juga berarti. Punya. Kebetulan memang kita seneng banget sama klinik-klinik itu banyak pet-petnya tuh juga pada suka, staffnya juga pada suka. Jadi kita tuh punya pet sendiri-sendiri dan kalau dikumpulin tuh kayak di klinik itu udah ada 60 anjing kucing gitu ya. Anjingnya sekitar 20-an lah ya. Anjing. Kucingnya 60-an. Nah kalau yang di Bandung udah 30. Banyak banget itu ya. Tapi emang seneng dok. Iya sih. Dari sebelum jadi dokter hewan emang udah seneng dari hewan kecil gitu. emang suka bawa pulang kucing gitu. Kucing siapa dibawa pulang? Kadang Kok bisa nggak tahu? Kadang ada di itu tempat sampah. Oh rescue. Bayi gitu. Iya dari kecil. Tapi dokter nih sama kayak saya kalau saya riset. Kuliahnya di Jogja kan? Iya bener. Iya. Tapi dokter UGM saya bukan yang swasta. Apalah. Jadi Seru juga Jogja lulusan tuh. kedokteran hewan UGM berarti. Iya. UGM banyak orang-orang hebat ya. Tapi kenapa Dok Nyom ini memutuskan mengambil kuliah jurusan kedokteran hewan awal? Ya memang udah, aku tuh lebih ke arah introvert nih ya. Jadi kalau sendirian pengennya ditemenin anjing sama kucing. Sebenarnya lebih ke arah dulu anjing sih. Cuma karena ngelihat ada kucing liaran gitu, kasihan dibawa pulang. Terus ternyata bisa diakurin tuh anjing sama kucingnya. Terus pas udah gede ya makin seneng aja sih. Kadang-kadang suka main berobat-berobatan gitu kalau kakinya luka atau apa. Jadi penasaran aja gitu. Dulu main berobat-berobatan, sekarang ngobatin Beneran, ternyata bisa. Ya bukan bisa karena kan Rezeki. kuliah. Bukan ternyata bisa, nggak sekolah Iya. kan. Tapi memang nggak semuanya dokter hewan itu punya soul untuk praktek ya. Jadi memang harus ada passion. Kalau emang nggak seneng, nggak penasaran, nggak punya rasa ingin tahu untuk ngobatin lebih berbagai macam kasus itu, ya udah stuck di situ aja. Gitu. Ya, yang dalam tanda kutip emang cuma mau cari duit doang gitu. Mungkin ya. Yang rasa sayangnya ke hewan itu. Memang nggak harus gitu. ada sabar, ketabahan gitu ya, terus juga ketelatenan. Kalau enggak kita nggak dengan satu macam dua macam obat tuh langsung sembuh gitu, enggak. Jadi kita harus mencari tahu lagi, nanti kita periksa apa lagi karena hewan kan nggak bisa ngomong ya. Kucing-kucing itu nggak bisa ngasih tahu dia sakitnya di mana. Jadi kita memang kalau bisa juga kita ngerti gitu cara perawatannya. Jadi memang kita akan mengetahui
behavior mereka sama dia kalau sakit nih kayak gini perilakunya, dia rasa nyeri di mana, kita raba-raba bagian mana nih, kalau di sini sakit, oh ususnya sakit nih, keraba sakit gitu dia nyeri. Jadi kita bisa tahu sebelum kita meriksa darah, meriksa ronsen dan segala macam tuh dari penampakan luar aja kita juga bisa tahu kalau kita memang udah terbiasa bergelut dengan bidang itu atau kita sendiri melihara dari kecil sampai tua gitu. Kebetulan kucingku paling tua ya ada umur sampai 15 tahun, 17 tahun. Udah punya KTP dong. Oh iya. Bentar lagi dong. Iya. Umur 17. Udah sulit memang itu. Kalau kucing umur segitu tuh udah capek banget sih. Udah banyak penyakit-penyakit organ dalam gitu. Jadi mungkin kayak hitungannya kayak udah di orang udah 80 tahun gitu ya, udah uzur gitu. Jadi tapi batas banyak. Kucing maksimal rata-rata di Indonesia tuh berapa tahun? Biasanya kayak usia 8 tahun gitu udah mulai banyak masalah kesehatan, udah kita bisa anggap tua. Tapi ada yang 10 sampai 12 tahun baru ada penyakitnya juga ada. Dan biasanya udah kayak organ dalam gitu, kayak jantung bermasalah, ginjal bermasalah, seperti itu. Gitu. Jadi memang berbagai macam dan lebih nggak kelihatan sih. Misalnya kalau udah sekian bulan dia sakit organ, itu kan termasuk organ dalam ya, liver, ginjal, itu kayak dia perlahan-lahan berkurang, nafsu makan atau aktivitas melemah. Nah itu baru ketahuan tuh sakitnya setelah sekian bulan, kadang-kadang baru stop, nggak mau makan, baru dibawa ke dokter. Nah itu kadang-kadang tuh suka agak terlambat gitu. Kalau orangnya nggak peka, iya. Kan bulu kucing itu harusnya smooth. Kita nggak bawa kucing sih ya, halus gitu. Nanti kalau udah jigrak-jigrak, bulu berdiri-berdiri aja, walaupun nggak ada jamur, nggak ada kutu, nggak ada apa, itu udah tanda badannya rasanya nggak enak nih gitu. Jadi kita bisa tahu sampai sedetail itu gitu. Tapi hewan apa dok yang paling susah dokter tanganin selama jadi dokter hewan? Apa ya? Kita ada pasien kura-kura, ular. Itu kura-kura ke dokter? Iya ada. Ada yang tumor kita operasi, kura-kuranya, iya ada. Hamster itu juga banyak alerginya. Kadang-kadang sakit kulit gitu. Tapi rata-rata hewan yang ke dokter hewan itu ya emang hewan-hewan yang kecil-kecil gitu ya dok? Kecil-kecil, yang besar, merak pernah ada, rusa pernah ada. Rusa? Ada yang pelihara juga rusa. Iya, dibawa ke dokter ya? Ada pula yang bawa kambing kok. Jadi kambing kesayangan, bukan buat dipotong. Oh, kambing yang bulunya tebal-tebal? Ya kambing biasa, cuman dipelihara untuk kesayangan. Oh, gitu. Ada juga yang kayak gitu. Banyak ya, sih. tapi yang paling susah gitu nanganin apa? Yang paling susah apa ya? Ya paling susah kalau misalnya kayak dia, kan kalau misalnya kayak iguana atau yang misalnya kayak reptil yang kecilan lagi ya, kalau iguana masih bisa kita ambil darahnya. Kemarin ada biawak, kita ambil darahnya, kita periksa nih, oh ternyata dia kena liver. Marah nggak diambil darahnya? Enggak sih, dipegangin berame-rame. Cuman kalau udah kecil banget kan nggak bisa periksa darah, nggak bisa apa. Jadi kita yang repot tuh kayak kemarin itu landak, ada tumor, ya itu udah susah nih kalau udah kanker. Ya kalau udah kanker kayak gitu iya. ya. Tapi dok, kalau orang kan ada golongan darah ya. Kalau hewan ada nggak dok? Ada. Ada golongan darahnya juga? Ada transfusi, kita juga mengerjakan berarti transfusi darah. bisa ketahuan juga ini iguana, misalnya hewan apapun itu ya. Iya. Misalnya kucing ini bisa ditransfusi sama darah kucing yang mana gitu. Iya gitu bisa, dicek. gitu. Akhir-akhir ini udah kayak 5 ya. tahun terakhir kita udah melakukan tindakan kayak gitu, transfusi. Tapi saya kan baca-baca di berita tuh, kadang suka lihat ada ternyata Doknyom itu sering ngasih pengobatan gratis juga ya? Ya tergantung, kadang aku bawa satu set tasku tuh ada penuh pengobatan juga. Jadi kalau misalnya di jalan ada yang kayak sakit kulit atau kutu doang, itu masih bisa, sama flu gitu, aku bisa kasih tindakan. Kenapa dok? Kenapa akhirnya memutuskan untuk pengen ngasih pengobatan gratis untuk kucing-kucing liar, kucing-kucing di jalanan? Ya karena gitu. kalau mereka sakit terus tiba-tiba mati di jalan kan malah bawa penyakit kan ya. Jadi kalau bisa kita akan lebih bagus memang, yaitu kita sekarang mulai masuk ke ranah adopsi ini. Banyak kan yang pengen ngambil kucing jalanan gitu. Justru kalau dipelihara di rumah dan dirawat dengan baik, dia kecenderungan untuk menularkan penyakitnya malah lebih rendah ketimbang dibiarkan berkeliaran di luar, ngambil makanan sembarangan gitu dengan kondisi dia kotor, mungkin bawa parasit atau gimana. Kalau dipelihara kan kita kan memerhatikan kesehatan badannya, misalnya kasih obat cacing, obat kutu, jamur gitu. Kita akan perhatikan gitu supaya tidak menularkan juga ke lingkungan juga gitu. Kalau nunggu ada yang bawa ya siapa? Karena dia nggak ada pemiliknya juga. Iya, nanti malah menularkan ke yang berpemilik malahan, kucing-kucing yang berkeliaran tapi berpemilik. Jadi lebih baik ya kita jaga, jangan cuman
diobatin sih lebih tepatnya. Kadang-kadang aku juga street feeding nih ya, terutama aku juga suka bawa Meo tuh ya, beli, oh lupa bawa, ya udah beli di minimarket gitu ya, langsung beli kasih bagi-bagi. Tapi banyak juga yang kontra, ngasih makan sembarangan itu nanti jadi banyak hewannya di situ berkumpul atau jadi buang kotoran di situ. Memang permasalahan utama adalah jumlah yang makin banyak nih di situ. Nah, di situ harus disteril. Selain kita kasih makan, juga kita steril. Jadinya nggak tambah banyak lagi. Tapi kucing emang pertumbuhannya banyak ya, karena sekali melahirkan anaknya bisa 4, 5. Ada yang 6. Ada yang 6 gitu. Ada banyak banget memang. Udah gitu 6 sama semua lagi kucing semua. Kucing semua. Mau keluar apa tuh? Kalau keluar anjing bingung aku. Iya, makanya. Terus gimana dok itu? Emang gitu, berarti kucing emang secara biologisnya emang bisa punya anak banyak dan waktu cepat gitu ya? Tapi mereka juga bisa masalah melahirkan juga gitu. Jadi memang ada kerumitan tersendiri gitu. Bisa di dalam kehamilannya bisa kayak rahimnya melintir atau apa. Jadi permasalahan kesulitan melahirkan itu juga serem tuh. Jadi pendarahan, infeksi dan segala macam. Jadi memang idealnya kita harus steril setelah usianya dia itu kayak 6 bulan. Itu udah bisa disteril. Steril itu diangkat rahimnya seluruhnya sama kandung ininya, ovariumnya. Nah di situ kalau udah diangkat semua dia udah tidak ada keinginan kawin lagi. Jadi makan, minum aja aktivitas gitu. Saya dulu punya kucing loh, kucing biasa gitu, kucing liar tapi lama di rumah. Terus dia melahirkan, punya anak gitu. Anaknya masih kecil-kecil. Saya keluar ngelihat dia udah kawin lagi gitu. Iya, emang itu. kucing cepat banget pengen kawin mulu ya. Iya, sudah. Anaknya udah bisa makan nih usia 2 bulanan. Iya. Dia udah kepengen kawin lagi. Dan biasanya udah kayak nendang-nendang anaknya tuh nggak boleh ngempeng lagi gitu. Iya, dia udah pengen kawin lagi gitu. Jadi bapaknya beda lagi dok waktu itu. Saya. Bisa beda-beda. Bapaknya bisa beda-beda dia. bisa 4, bisa lebih. Iya. Tapi emang gitu kucing dari sananya ya. Tapi dok nih misalnya nih klinik dokter kan banyak misalnya rescue gitu, terus jadinya numpuk kucing di klinik gitu, bisa open adopt juga? Iya, kita memang open adopt. Kita sih nahan juga memang tidak terlalu banyak karena overpopulasi itu bermasalah sekali. Kalau kebanyakan biasanya kucing satu sama kucing lainnya bisa berantem dan itu bisa. Kalau berantem kucing tuh gampang stres, kalau kepenuhan lokasinya dia akan cenderung gampang sakit, gampang jamuran, gampang pilek juga bisa. Itu jadi memang aku biasanya nyaranin owner-owner idealnya satu rumah itu paling telaten-telatennya pelihara hewan tuh 5 aja, 5 sampai 10 lah. Kalau udah lebih dari itu biasanya orang mau ke dokter mikir ada duitnya enggak, sakitnya lama enggak gitu. Benar. Jadi akan lebih preferensi untuk ngobatin hewannya atau kasih makanan yang bagus gitu juga kayak gini. Itu tuh kayak ya udah deh gitu, seadanya aja, sebisanya aja karena memang budgetnya tidak cukup untuk mengobati semuanya. Sedangkan di satu individu kucing dengan lainnya penyakitnya bisa beda-beda. Ada yang pengobatannya cepet, kalau dia sakit misalnya cuma pilek atau sakit kulit gitu. Tapi ada juga sakit kulit yang sampai alergi lama banget pengobatannya, bisa 1 bulan, bisa 5 bulan, bisa lebih gitu. Jadi memang melihara kucing itu lebih ke arah kita komitmen seumur hidup ya, mesti siap gitu. Kita nggak tahu sakitnya apa nanti. Kita lihat kemampuan juga ya, jangan terlalu banyak. Soalnya emang mahal dok, saya pernah nggak sengaja dok, supir saya nabrak kucing. Oh iya. Kucing liar, saya nabrak kayak kelindes gitu tuh saya bawa ke dokter hewan gitu ya kan. Operasi tulang? Hah? Operasi tulang? Enggak, terus ada apa ginjal katanya harus di ronsen segala macam, operasi gitu. Saya habis 1,5 juta dok, itu kucing kampung. Itu malah kadang-kadang lebih murah kalau daripada operasi tulang. Operasi tulang lebih mahal. Nah terus pas mau dioperasi dia meninggal. Iyalah. Jadi saya dibalikin duit saya gope, nggak jadi. Nggak jadi operasi. Bayar perawatan. Dibilang lucu nggak juga ya, sedih juga. Iya makanya maksudnya kalau buat biaya-biaya gitu kan emang butuh biaya ya kalau buat apalagi yang kita pelihara, rawat gitu, emang biayanya juga nggak mahal, jadi harus sadar kemampuan gitu. Karena di sosmed dok sekarang banyak tuh open adopt gitu. Terus banyak aja orang mau dong gitu. Kayaknya ya kalau saya lihat jadi kayak FOMO doang gitu. Open adopt, rame pada adopt kucing, ikut-ikutan adopt gitu. Kalau yang FOMO doang nih kan kasihan kucingnya juga ya. Iya. Ada yang bisa, ada yang akhirnya ternyata dia biasanya tuh kita kayak survei dulu gitu, mau adopt itu orangnya udah pernah melihara atau belum, udah tahu belum gimana cara pelihara. Karena kan nanti panjang nih urusannya, udah masalah kesehatan kita harus cek dulu di awal itu dia sudah vaksin atau belum. Kalau misalnya belum ya vaksin dulu. Kadang-kadang kan
sekarang istilah adopt itu juga benar-benar kucing stray bisa, ada pula yang setengah diperjualbelikan, bahasanya juga adopt gitu ya. Nah, itu. Bayar juga tetap Iya. adopt, cuma mengganti kata belinya itu aja. Tapi biasanya kalau dari saya tuh saraninnya mesti ya kalau sebelum dipindah tempat, vaksin dulu nih di tempat sebelumnya gitu. Perhatikan kesehatannya dulu, karena dia kalau pindah tempat baru tuh kecenderungan stresnya tinggi. Nanti ganti jenis makanan dari yang sebelumnya, misalnya sebelumnya makan ikan pindang, terus habis itu diganti dengan meo nih ya kadang kaget perutnya, jadi masalah. Nah, ketika masalah itu pencernaan, kucing kan sensitif banget nih masalah pencernaannya. Kalau berubah makanan aja, nah itu pupnya pasti lembek dulu, itu udah akan lebih panik lagi. Jadi bisa kasih obat cacing dulu, kasih vaksin dulu, sudah 1-2 minggu di tempat lama baru pindah ke tempat baru, lebih mudah beradaptasi ketimbang baru dibawa pulang terus baru ke dokter. Terus disuntik sama dokternya nih, misalnya disuntik, habis itu sakit, malah nyalahin dokternya. Sering juga kayak gitu, karena padahal si hewan ini, si kucing ini kaget nih badannya, kaget abis divaksin, terus rumahnya baru, belum lagi nanti ternyata banyak kucingnya di sana, ditabok-tabok gitu sama kucing lain, tambah stres lagi. Jadi lebih ke arah proses adaptasi itu, tingkat stres itu kayak menentukan dia itu gampang sakit atau enggak nantinya gitu. Jadi emang harus tahu edukasinya dulu ya, bukan jadi gaya hidup, karena sekarang biar orang pada piara kucing, keren-kerenan, adopt apa. Terus kan kalau dari jelek banget, kecil banget, kurus banget, terus gede gitu, jangan langsung jadi, wih lucu gitu. Tapi memang tingkat kesulitannya juga tinggi gitu. Tingginya karena dari segi itu kita harus tahu ada masalah kesehatan apa yang mungkin terjadi gitu. Dan kadang-kadang ya nggak cuma sebentar gitu misalnya berobatnya. Nah nanti kan kita juga akan pertimbangan nih di rumah ada berapa kucing, bisa atau nggak nerima kucing yang ini gitu. Kalau misalnya belum ada, si owner gimana nih, rumahnya kompatibel atau enggak, apakah dia kos-kosan doang atau apa, itu biasanya kita juga akan tanyain. Terus tetangganya kayak gimana, tetangganya welcome atau enggak ada kucing di situ, kucingnya nanti mau dilepas atau di kamar doang, terus nanti bagian kandangnya seperti apa atau enggak di kandang, pertukaran udaranya itu udah cukup untuk mendukung kesehatan dia, ada space untuk berjemur atau enggak. Nah kalau enggak di AC terus pilek, sering kayak gitu. Ada juga yang alergi dingin, ada juga yang malah pengen dingin karena bulunya tebel gitu, ada yang kayak gitu. Jadi bisa beda-beda. Belum lagi nanti, nah si owner nih ada fase-fase kehidupan juga. Misalnya yang suka anak kecil, totonya aduh bosen atau saya sekolah, nanti biasanya dilempar nih ke orang tuanya. Orang tuanya stres, dilimpahin. Dilimpahin, ini tadinya punya anak saya pindah ke luar negeri atau pindah sekolah, begitu jadi susah lagi. Jadi lebih ke arah fase-fase kehidupannya, nanti menikah pasangannya nggak suka kucing, lebih PR lagi. Terus lagi apalagi yang paling sering tuh lebih ke arah, dia mau liburan ditinggal. Mau liburan ditinggal apakah kita mau titip ke tempat yang ideal? Ada beberapa kasus ya misalnya dititip malah jadi nggak sehat atau misalnya malah sampai kematian parah-parahnya kayak gitu. Semacam itu kita harus mensurvei juga dititip itu biayanya berapa, atau nanti kalau jumlahnya banyak nih panggil orang cat sitter. Sekarang ada jasa-jasa semacam itu. Gitu jadi memang harus budgetingnya tuh udah kalau memang untuk kehidupan yang lebih baik gitu ya, nggak ditinggal doang diumbar makanannya. Kan ada beberapa tuh yang cuma ditinggalin wadah makan diisi terus ditinggal 3 hari, ya kadang-kadang ya berakhirnya kematian juga karena nggak kelihatan. Berarti orang kalau mau adopt kucing dari klinik Doknyom berarti harus jelas semuanya. Iya, nanti ada form adopsi. Ya sebaiknya sih di mana-mana kayak gitu ya, jadi lebih ideal gitu. Terpercayalah orangnya yang mengadopsi. Sudah tahu pasti bakal dirawat dengan benar. Nah kalau di klinik Doknyom nih, sekarang lagi rame tuh ada orang naruh kucing ke klinik terus nggak diambil lagi gitu. Kalau itu kejadian di klinik Doknyom gimana tuh? Biasanya kita masih open adopt sih. Kita usahakan open adopt, jangan kita keep semua karena itu kembali lagi kalau kepenuhan ada resiko-resiko juga, mereka juga jadi sakit di tempat kita gitu. Jadi ya kalau bisa ya kadang-kadang kita kasih staff kita bawa pulang. Tapi pernah ngalamin kasus ada yang gitu, Dok? Ada. Ada aja ya orang-orang kayak gitu ya? Tapi misalnya ada beberapa kasus ya yang akhirnya ya ini butuh perawatan nih. Misalnya dia lumpuh, dia cacat. Terus misalnya kita buat saluran baru, terus mau dibuang atau dilepas ke jalan. Kadang-kadang tuh kayak ya udah yang penting ownernya udah mengobati dengan maksimal.
daripada nanti perawatannya ekstra ini dia nggak bisa, ya kita keep gitu, seperti itu, ada yang seperti itu. Tapi syarat utama menurut dokter ya, buat siapa tahu ada sohib Meo nih yang mau adopt kucing gitu, syarat utama paling dasar untuk bisa mengadopsi kucing itu apa? Ya kita memang tahu mereka itu kayak bestie gitu ya, kayak Teman sejati gitu, bukan cuman kayak boneka gitu. Iya. Jadi memang ada perawatan yang harus kita secara emosionalnya juga harus kita perhatikan, walaupun mereka mengobati kita secara emosional nih ya, kehadiran mereka bikin kita happy gitu, tapi kita juga harus membuat mereka nyaman dan happy gitu. Lebih ke arah yaitu makanannya kita perhatikan, kayak pakai Meo ini yang bagus, terus minumnya oke gitu, kebersihannya juga bagus. Kita budgeting lah pemeliharaannya mereka dengan benar, dan kita harus bawa ke dokter untuk misalnya vaksin, obat cacing, regular check seperti itu ketika dibutuhkan, dan kebetulan juga ketika sakit. Sama ya itu, lingkungannya emang juga support, misalnya enggak pun, misalnya ada beberapa tuh yang tetangganya kurang welcome nih, ya udah kita bikinin kandang kayak kandang burung, enclosure gitu tertutup ya, jadi sama owner-ownernya di kandang bareng. Ada juga yang bikin kayak gitu saking niatnya. Iya, biar tapi sama-sama nyaman. sama-sama. Nah, berarti kalau adopt dari klinik kan udah jelas kondisi kucing, udah jelas, udah pasti sehat, vaksin segala macem gitu. Kalau kita adopt dari orang biasanya nih, gue punya kucing, gue mau dong adopt gitu. Bisa nggak langsung gitu aja, atau yang harus kita lakukan ya kita bawa dulu ke dokter hewan apa? Akan lebih baik begitu sih, kita periksa dulu, terutama kalau kita ternyata punya kucing lain di rumah, kita kan nggak mau bawa langsung nularin penyakit kan, jadi memang lebih baik di screening dulu nih penyakitnya kira-kira apa aja. Memang paling standarnya kalau kelihatan lucu dan sehat ya dari luar, ya udah standarnya divaksinasi, obat cacing, obat kutu itu paling standar. Tapi kadang-kadang ada yang mau screening lagi, ada kemungkinan penyakit menular lain nggak, seperti panleukopenia, itu yang bikin diare muntah, diare dan menularnya cepet nih, menularnya cepet, misalnya dalam salah satu rumah ada 10 bisa 5 kena tuh kalau belum divaksin ya, bisa menyebabkan kematian dalam waktu kayak semingguan gitu, udah bisa lewat cepet. Nah itu bikin frustasi sih, lebih ke arah penyakit kucing ini lebih kompleks dan lebih bikin frustasi untuk masalah pengobatan, dan itu akan ngegerus emosi dari owner sendiri yang secara finansial mungkin juga nggak cukup gitu kan, terus juga lebih ya patah hati lah, udah dirawat dari kecil dari bayi terus totonya sakit mati kan, sedih banget. Jadi ketika umur 2 bulan udah 1,5 bulan, kadang 2 bulan itu udah harus kena vaksinasi. Nah yang sedih itu memang sekarang lagi banyak penyakit yang namanya coronavirus, dia bisa jadi FIP. FIP itu menyebabkan kelumpuhan. Nah ini penyakit ini nggak ada vaksinnya. Nggak ada vaksinnya, kalaupun ada juga masih belum establish yang yakin benar menjaga dari coronavirus. Jadi lebih ke arah dia itu akan sakit terus dengan gejala pernah diare terus bisa sembuh lagi, terus dia akan kayak carrier. Nanti kadang-kadang bisa ada kelumpuhan di 1-2 minggu setelah dia sakit, atau mungkin baru lumpuh atau gejala syaraf di kayak 1 tahun, 2 tahun, jadi kayak membawa penyakit itu terus dan bisa menularin yang lain. Nah itu sebenarnya coronavirus di kucing itu lebih dulu daripada coronavirus di manusia. Lebih dulu lebih dulu ada, tapi kayak spreadingnya lebih cepat setelah coronavirus manusia nih, COVID kita tuh kayak ada gitu, bisa barengan. Jadi saya bisa nge-trace ketika zaman itu kan kita malah rame ya klinik. Padahal lagi, jadi owner tuh nggak kita kasih masuk, nggak kita masuk klinik. Jadi bawa carrier-nya kita semprot-semprot. Nah owner tuh video call, karena kita kan lagi ini kan, lagi lockdown ya. Tapi kasihan sama hewannya. Nah kayak gitu. Kita sampai ada proses kayak gitu tuh untuk berobat ke klinik gitu, sampai kita juga kasihan nih kadang-kadang positif nih kayaknya coronavirus di kucing, tapi owner juga positif, kita jemputnya perkara tuh ya, video call juga akhirnya sama owner, dan itu related, deketan gitu. Jadi ketika si owner juga lagi isoman, kok kucingnya juga iya dengan gejala serupa gitu, dan habis itu tuh makin banyak, makin cepat. Jadi kayak tingkat mutasinya agak mirip, walaupun mereka kita beda tipe gitu. Cuman tingkat mutasi si coronavirus ini dengan gejala-gejala yang beragam ini, kemarin itu masih kayak kelumpuhan aja, misalnya sakit terus baru lumpuhnya 1 minggu, 2 minggu, 1 tahun, kadang 2 tahun dalam satu populasi
rumah ada 20 ekor tuh bisa cuma 1-2 yang sakit. Nah ketika habis COVID itu bisa sampai 20 ekor tuh separuhnya lebih kena, dan itu kematian tuh cepet. Jadi terus sekarang juga fasenya yang ke tipe basah pun tadinya perutnya gede isi air, sekarang bisa paru-parunya isi air. Jadi makanya di tempat Paru-paru basah gitu. iya, jadi kita bisa melakukan penyedotan di daerah. Kalau di ronsen itu dia ada paru-parunya kayak ketutup putih semua, isi cairan semua. Ketika disedot di dalam chamber oksigen kita sambil prosedur penyedotan torakosintesis gitu, Pak, udah mulai enak nafasnya. Tapi bisa keisi lagi, bisa enggak, dan treatmentnya itu mahal sekali. Yang lebih mahal bukan hanya penyedotannya, tapi obatnya. Zaman dulu tuh kayak kita belum ketemu antivirus yang ideal, itu bisa sampai 1 kucing untuk berobat 3 bulan bisa 15 juta injeksi aja. Injeksinya aja. 15 juta. Iya. Kucingnya 10 juta. Belum tentu ya kalau karena kucing kalau dari jalanan belum tentu segitu. Iya, Tapi banyak yang bela-belain karena itu kita masih impor kan. Ada injeksi yang modelnya kayak gitu mesti diinjeksi tiap hari dan selama 3 bulan. Tapi itu pun juga setelah sekian bulan berikutnya ada yang pakai itu seger, ada juga yang tetap sakit dan akhirnya nggak kuat karena organnya udah keburu rusak. Jadi emang penyakit ini tuh lumayan complicated dan bikin kita para dokter frustasi ya. Sampai waktu itu ngajakin seminar juga karena aku banyak ngeriset untuk F-CoV coronavirus ini. Dan yang kasus yang paling banyak sekarang ngikutin penyakit manusia nih. Manusia banyak pneumonia. Bronkitis, iya, bronkopneumonia. Mereka juga kayak gitu dengan yaitu kotor paru-parunya. Dan kadang-kadang kotor aja, kadang keisi cairan, nah including penyakit coronavirus ini, FIP ini. Jadi FIP tipe basah yang di paru-paru gitu. Ini banyak banget kasusnya. Sama kayak manusia nggak dok, karena debu, karena udara nggak sehat, kucing juga bisa sakit kayak gitu ya? Walaupun belum ada penjelasan ilmiah apakah itu menular dari hewan ke manusia, manusia ke hewan ya. Tapi so far sih yang urusan paru-paru kotor ini enggak. Jadi maksudnya aku nggak menemukan ownernya juga sakit paru-paru gitu, karena kucingnya juga sakit paru-paru. Tapi ini kasus lagi banyak sih 2 tahun terakhir ini. Paru-parunya kotor, bercak-bercak, sama yang terisi cairan karena dia kena corona ini. Oke, gitu. Nah, bicara tentang adop peliharaan kucing nih dok, salah satu cara menjaga kesehatan adalah dengan menjaga asupan nutrisi, benar kan dok? Iya benar banget. Nah, makanya pilih makanan yang mengandung banyak kandungan yang bermanfaat, seperti Meo Dry yang mengandung taurin, omega 3, omega 6, zinc, kalsium, fosfor, vitamin D, vitamin C, dan anti-FLUTD. Ada juga Meo Pouch yang terbuat dari daging dan ikan asli dengan aroma yang kuat dan tekstur yang lembut. Meo, mantap. Seru banget. Dok, kita udah ngobrol panjang lebar, udah bermanfaat lah, udah mengedukasi juga. Gimana kalau sekarang kita main games dok? Asik. Apa tuh? Gimana tuh? Kita lomba push up mau? Oke, sekarang kita masuk ke games. Nama gamesnya adalah Miautos atau Fakta. Jadi di games ini Dokter Nyomi harus menjawab pertanyaan dari saya menggunakan papan yang udah saya sediakan. Nih. Nah, ini ada mitos atau fakta. Nanti Dok Nyom jawab pakai ini ya. Oke, Saya kasih pertanyaannya, Dok Nyom jawab pakai itu. Udah siap Dok? Oke. Siap ya? Kenapa nih? Ini kalau benar semua, nggak bisa benar semua. Siapa yang dinilai? Nggak ada yang dinilai. Ya. Oke, pertanyaan pertama Dok. Kucing itu nggak perlu mandi, mereka bisa mandi sendiri. Mitos atau fakta? Masih mitos sih. Jadi ada misalnya gini, kalau kayak kecemplung got begitu nggak mungkin ya bersih sendiri ya. Iya. Tetap harus dimandiin kan. Iya, Maksudnya kadang-kadang dia sakit, jamur atau segala macam tetap harus kita kasih treatment. Jadi mandi sendiri di kucing, emang dia grooming nih ya, dia lebih ke arah ngebersihin dari bau-bau lingkungan yang dia tidak nyaman. Yang dia jilat-jilat Jilat pantat, kadang ada yang kegendutan nggak bisa jilat gitu kan ya. Iya, dia berusaha, dia habis dari luar, dia berusaha mengamankan atau menyamankan dirinya supaya bau-bau lain dari luar itu nggak mengganggu kenyamanan dia. Jadi sebenarnya kalau grooming itu tanda dia nge-grooming badan sendiri, jilat-jilat itu tanda dia emang cukup sehat gitu. Karena kalau dia sakit dia nggak akan
suka. Tapi kalau beberapa yang sakit, misalnya sakit gigi, gusinya kan sekarang ada banyak itu yang suka gusinya meradang, itu liurnya banyak, dia jilat-jilat sendiri, akhirnya badannya malah lengket. Itu juga sebenarnya kasihan. Kadang-kadang juga ada yang banyak kutu nih, banyak kutu dia jilat-jilat, jadi badannya tuh kayak habis ada di kulitnya itu, di bulunya itu kayak habis disetrika, lidah liurnya itu lengket banget gitu. Nah itu juga bisa juga dia karena ada kutu, jadi memang harus kita kasih obat kutu. Ya harus kita bantu lah. Ya, jadi kucing bisa mandi sendiri masih mitos. Sebenarnya mereka mandi sendiri, ya mandi emang ngejilat badan. Tapi kalau kita bisa bilang itu udah ukuran dia bersih total, ya nggak bisa juga gitu. Kadang juga jilat-jilat badan. Tapi kalau dia karena dia risih atau gatel, nah kita harus lihat intensitasnya, sering atau enggaknya, terus menyebabkan lengket atau enggak. Tapi kalau bulunya fluffy, dia ngebersihin kotor-kotor di tangan, di kaki gitu tuh, ya itu bisa kita anggap mandi. Dan idealnya nih ya, aku memang tidak pernah mandiin kucing kalau dia nggak kecebur got atau dia emang ada penyakit kulit gitu ya. Jadi memang tidak dimandikan itu tidak apa selama dia sehat. Kadang ada yang 3 bulan sekali, kecuali kalau misalnya yang gondrong, gimbalan, itu juga lebih gampang gimbal. Kucing ada yang gimbal juga ya? Oh yang kalau dia yang jilat-jilat terus iya. gumpal, nah itu kita harus bantu, nah itu harus dimandikan ya. Pertanyaan kedua dok, mitos atau fakta, kucing nggak bisa kena cacing kalau nggak pernah keluar rumah? Ya, sama mitos juga dong. Karena walaupun dia di dalam rumah berarti masih bisa aja kena cacing. Jadi kalau masih bisa, karena kita nggak tahu makanannya dia jilat-jilat permukaan mana nih ya. Terus juga di permukaan itu apakah itu menularkan cacing, atau misalnya kita dikasih makanan yang basah nih ya, basahnya kita masak sendiri. Nah itu kan juga bisa ada terkontaminasi atau bagaimana. Jadi memang obat cacing reguler itu idealnya kayak 3 bulan sekali tetap dikasih. Oh kayak manusia juga ya? Kayak manusia. Kalau saya 6 bulan. Untuk pencegahan. Gitu. Oke, pertanyaan ketiga dok. Kucing hanya minum sedikit air karena dia takut air. Mitos atau fakta? Mitos juga. Kalau itu harusnya dia, kalau terlalu banyak juga masalah. Kadang-kadang diabetes dan gagal ginjal juga over minumnya. Jadi memang harusnya sih 1 cup itu, ada juga nih, ada beda-beda nih, ada kucing yang sukanya air mengalir, keran. Ada yang suka pakai fountain water, tapi ada juga nggak suka karena fountain water kan cuma muter doang. Kadang-kadang baunya di sana juga tetap harus kita bersihin gitu kan. Jadi idealnya tuh tetap minum dalam jumlah cukup sih 1 cup itu. Jadi kayak 20 mili sampai 50 mili sehari itu masih bisa. Bisa lebih juga, tergantung aktivitas kucingnya itu sendiri. Bukan berarti dia takut air terus minum jadi sedikit berarti ya. Tapi kadang juga makanan kering juga akan merangsang dia juga lebih pengen banyak air. Iya, karena seret ya. Kadang ada juga yang nggak begitu suka, kita mix dengan basah. Pertanyaan keempat dok, mitos atau fakta kalau kucing udah tua jadi lebih malas dan itu normal? Sebenarnya mau bilang fakta juga, emang pasti lebih males ya. Tapi ya ada juga yang udah di steril jauh lebih males. Maksudnya lebih males itu nggak mesti udah harus tua, kadang-kadang habis di steril juga males. Tapi ada juga kayak kucingku di atas 8 tahun, 10 tahun itu malah jadi zoomies, lebih banyak main, itu juga ada gitu. Tapi kebanyakan memang kucing tuh senang tidur. Nah kalau udah terlalu berlebihan, ya kita juga harus ngelihat kalau terlalu banyak tidur dan bulunya berdiri, itu harus diperiksa sih kesehatannya. Karena kadang-kadang tuanya itu kayak setelah 10 tahun ginjal udah mulai bermasalah, atau misalnya dia suka batuk-batuk atau segala macam, itu bisa tanda kalau dia lagi sakit gitu. Jadi kalau udah melemah, nah mereka juga bisa osteoartritis, radang sendi. Iya, jadi sama kayak orang saya tua. nih, asam urat. Iya, jadi lebih ke arah bergeraknya lebih susah. Tapi kalau kucing memang agak jarang sih, tapi dia masih bisa manjat-manjat, teman agak lebih susah. Pertanyaan kelima dong, mitos atau fakta kucing boleh makan makanan manusia tapi harus dimasak dulu? Sebenarnya sih bisa dibilang bingung nih aku nih. Kalau nggak mitos ya fakta. Iya kan ya.
Sebenarnya sih boleh ke arah fakta sih ya. Boleh, tapi memang lebih idealnya karena yang sudah dimasak yang dimasak itu kita nggak tahu pasti gitu ya, dia nutrisinya cukup atau enggak. Ya, Lebih ke arah itu, makanya biasanya kita akan nyaranin makanan yang udah ini aja, udah kemasan, udah ada vitaminnya apa segala macam. Karena kita nggak tahu nih cukup nggak dengan cuman ikan aja terus gitu yang sudah dimasak terus, cukup nggak nutrisinya buat dia. Kadang-kadang bisa kekurangan nutrisi. Kalau kayak meo-meo gini kan udah jelas nutrisinya apa aja. Makanya lebih macam, dan memang lebih praktis gitu kan ya. Tapi dibilang bisa atau enggak ya memang bisa. Ada beberapa memang yang akhirnya alergi, jadinya aku treatment dengan makanan yang dimasak. Tapi ya kayak single protein, jadi nggak dicampur aneh-aneh. Gitu. Oke, pertanyaan ke-6 dong. Mitos atau fakta, kucing yang gemuk itu tandanya sehat dan bahagia? Mitos ya, kalau kegemukan parah juga. Aku udah ada yang 10 kilo, dia susah banget. 10 kilo? Iya, kucing kampung padahal. Bisa sampai 10 kilo gitu? Jadi itu memang metabolismenya juga bisa bermasalah memang, jadi dia lebih cepat gemuk gitu. Tapi memang males dan tukang makan juga iya ada gitu. Dan itu memang jantungnya gampang sesak sih. Jadi ketika jantungnya diterbungkus lemak gitu jadi lebih besar. Idealnya dok, idealnya kucing beratnya di range berapa sampai berapa? 5 sampai, tergantung ras juga ya. Dewasa nih. Kan ada nih ya kucing-kucing ras misalnya kayak ras yang tulangnya besar seperti Maine Coon itu pasti berbeda ya. 10 kilo mungkin is okay buat mereka gitu. Cuman kalau kucing lokal kita ya 5 kilo sampai 7 kilo itu ya 6 kilo lah ya. Kalau 7 kadang-kadang udah obes karena tulangnya mereka kecil-kecil. Segitu idealnya. Tapi idealnya. Ya 8 sampai 9 itu lumayan berat dan pegel. Pegel yang gendong-gendongnya ya. Oke dok, pertanyaan ke-7. Mitos atau fakta kucing dapat menyebabkan rabies? Kucing itu, ini belum ya jawab ya. Fakta sih, tapi kalau dia tergigit sama hewan yang menularkan rabies. Jadi kalau misalnya dia enggak, kita vaksin reguler, tuh nggak bakalan dia kena rabies. Dan memang di Jakarta ini ya di kota-kota besar ini kita udah mulai udah bebas rabies ya. Jadi kalau rabies itu tertular dari hewan berdarah panas, bisa anjing, kucing, tikus. Dia itu menggigit, dia drooling dulu, dia kayak misalnya drooling itu berliur-liur, dia kayak gangguan kesadaran gitu ya, tiba-tiba langsung gigit aja gitu. Nah dia kalau misalnya dia menggigit di bagiannya deket syaraf di hewan lain gitu ya bisa dia kena gitu. Jadi tertularnya melewati gigitan. Kalau nggak tergigit sama hewan lain yang menularkan rabies, ya dia nggak bakalan kena rabies. Jadi memang kita juga lakukan pencegahan dengan vaksin rabies gitu. Biasanya tuh yang masih banyak tuh terjadi tuh kayak di daerah misalnya kayak Sulawesi kayak gitu-gitu masih banyak itu. Tapi kalau udah Jawa, Sumatera pun juga udah mulai sedikit. Anjing masih banyak, tapi kalau kucing hampir. Oke dok, pertanyaan terakhir. Mitos atau fakta kucing bisa menyebabkan perempuan susah hamil? Ya kalau menyebabkan sih aku masih bilang jadi kalau menyebabkan dia membawa, kalau faktanya nih aku bilang cerita faktanya itu dia bisa membawa parasit protozoa itu di dalam pencernaannya, bisa membawa yang namanya toksoplasma. Nah, toksoplasma ini lebih ke arah dia bisa terbawa normal nih di badannya, terus keluar lewat pupup. Nah, pupupnya, nah ini makanya aku bilang lebih baik dipelihara dan dibuat bersih ketimbang dia buang kotoran dia bawa penyakit itu, dia misalnya makan daging. Nah, dagingnya itu sudah terkontaminasi toksoplasma. Nah di situ dia membawa terus dia pupuk lagi sembarangan. Pupuk sembarangannya itu rumput-rumputnya dimakan sama kambing. Makanya lebih banyak yang tidak bisa, yang kena toksoplasma justru bukan punya kucing tapi suka makan sate kambing. Banyak kasus-kasus dia nggak punya kucing tapi suka makan daging yang dimasak setengah matang. Jadi kalau kucingnya yang langsung disalahin kucingnya. Iya. Gitu. Padahal pola makannya. Jadi tingkat kebersihan juga. Jadi ada beberapa
kasus nih kita misalnya kalau hamil bisa nggak sih bersihin gitu, maksudnya biar jaga kandungan kita nah itu kita pakai sarung tangan atau habis bersihin kotorannya kita cuci tangan dengan baik. Dan rata-rata, dan ini bukan penyakit yang nggak bisa disembuhin. Kalaupun nanti kita cek kita imunoglobulin kita terhadap toksoplasma positif, kita lagi sakit nih ya, itu bisa diobatin, kucingnya bisa diobatin, orangnya bisa, dan akhirnya bisa punya anak lagi, bisa semacam itu. Jadi lebih baik biasanya saya saranin nih kalau mau program kehamilan, kucingnya itu diperiksa dulu, di screening positif atau enggak. Kalau enggak ya jangan disalahin lah gitu. Kalau positif diobatin, dan yang penting kita nggak ngurusin kotorannya aja, udah. Dan kita juga nggak jorok ya, nggak jajan sembarangan, dan emang cuci tangan gitu. Itu sih ya kebetulan ya klien-klienku ya pada aman-aman aja program kehamilannya. Iya. Oke, terima kasih Dok Nyom. Itu dia Sohib Meo, fakta dan mitos tentang kucing. Seru ya. Dok Nyom, terima kasih ya udah main-main ke terima kasih, Cheat Cat by Meo. Seru banget loh. Sampai ketemu lagi Dok kapan-kapan. Tapi sebelum pamit Dok, Gimana? ada nggak pesan-pesan untuk Sohib Meo yang melihara kucing, yang punya kucing, atau yang mungkin ada niat buat adopt kucing, pesan dari Dok Nyom seperti apa? Iya. Kalau pesanku sih lebih ke arah kita harus punya komitmen seumur hidup ya untuk memelihara itu, karena memang mereka ya kayak bestie keluarga kita ya, bagian dari hidup kita nggak mau kehilangan mereka itu cepet juga. Jadi kita harus ngerawat mereka dengan sepenuh hati, kalau memang ada sakit ya dibawa ke dokter, lebih ke arah itu, dan tentu saja kita kasih makanan yang berkualitas bagus gitu ya. Jadi memang komitmennya tuh harus luar biasa dimantepin, nggak gampang nyerah, dan nggak ujuk-ujuk langsung udah nggak sanggup aku buang gitu, ya nggak kayak gitu juga, karena mereka makhluk hidup yang butuh perhatian juga. Nggak mungkin kan kita udah pelihara sekian lama terus kita buang, mereka bingung lagi cari makannya gimana. Lebih ke arah gitu. Jadi pesan yang paling penting itu adalah komitmen ya Dok ya. Bener, luar biasa. Terima kasih Dok Nyom sudah ngobrol-ngobrol, selesai juga kita ngobrol-ngobrolnya. Sohib Meo, sampai bertemu di episode selanjutnya di podcast Cheat Cat by Meo, karena setiap meong punya cerita. Dadah.